Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah Warta Jemaat selama sepekan ke depan. Ia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Meskipun kita tidak bisa bertemu di dalam rumah Tuhan pada saat ini, dan Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, saya percaya lawatan Tuhan juga terjadi pada saat ini, pada saat Bapak Ibu beribadah. Mari kita memulai dan kita akan bangkit berdiri. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari tidur, di mana kami dapat sekarang ini beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah lawatan Tuhan terjadi dimanapun kami beribadah pada saat ini. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami tetap fokus di dalam ibadah, dan kami percaya berkat Tuhan turun atas kami. Kami percayakan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita mau menghampiri Tuhan, kita mau masuk dalam ibadah. Kita mau tanggalkan segala sesuatu, mari kita fokus sama Tuhan. Kita pakai beberapa menit ke depan untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Kita bersyukur sebab karena kasih Tuhan itu yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, musim boleh berganti, waktu boleh berganti, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Hari ini kita semua boleh ada, kita semua boleh beribadah. Itu juga menandakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari sungguh-sungguh. Jangan kau lalukan waktu ini sia-sia. Mari bawa hatimu sembah Tuhan dan syukuri segala nikmat Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Mari katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari katakan sama-sama, Tuhan selalu menolongku. Ya Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari sama-sama, oh katakan, Tuhan selalu menolong. Ya, Engkau selalu menolong dan menjagai setiap kami Tuhan. Yes, oh Engkau mengenyangkan setiap kami Tuhan, dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Ya, musim boleh berganti Tuhan, tapi ada kasih Tuhan yang tetap akan abadi. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan, ku yakin Tuhan, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Katakan Bapak Ibu saudara dengan imanmu. Oh benar Tuhan, benar Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau selalu menolong, selalu menjagai setiap kami begitu rupa Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Angkat suaramu di hadapan Tuhan Bapak Ibu saudara. Mari
Mari jangan biarkan waktu ini berlalu. Mari sembah Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Engkau yang mengenyangkan kami Tuhan dan memelihara kami. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu bahwa menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Amin. Engkau. Yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada Mari seperti katakan, sebab Engkau besar, sebab Engkau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yes. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah segala sorak-sorai pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita mau bersorak buat Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Mari Bapak Ibu boleh bertepuk tangan, bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji Bersiap. maju jangan lengah. Yesus Panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, menetapkan pada dunia bahwa Yesus Amin. Raja, Yes. Raja. Mari sama-sama. Sekali lagi kita mau bilang, dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat Amin. bersiap maju jangan lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya. Api
surga. Amin. Kita pada dunia Bahwa Yesuslah Raja. bahwa Yesuslah Raja, Raja. Hati kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Hati kemuliaannya tercurah dari surga, ditampilkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Sekali lagi mari kita mau katakan Hati kemuliaannya yes Tuhan. Kami percaya api sudah tercurah dari atas surga untuk setiap kami. bangkitlah gerejanya. Hati kemuliaannya tercurah dari surga, ditampilkan pada dunia Bahwa Yesuslah bahwa Yesuslah Amin. Raja, Raja, segala Raja. Raja, Sekali lagi Raja. beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman. Mari teduhkan hatimu, tenangkan hatimu. Biarlah Roh Kudus bekerja sehingga setiap kebenaran itu boleh jadi bagian dalam hidup kita, menuntun langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau baik Tuhan. Siapkan kami. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari sama-sama kita mau katakan, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. haleluya Yesus. Mari katakan Bapak Ibu saya, Bukan dengan barang fana Kau menghapus setiap pelanggaran dan dosa kami. membayar Oh, terima dosaku. kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku Tuhan. Kau menebus diriku, oleh
pengorbanan-Mu Tuhan. Dan pengorbanan-Mu ku telah mati. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Oh, mari tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang sekali lagi katakan dengan iman-Mu. Oh, kami telah mati Tuhan, dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Ya, dan tinggalkan yes Tuhan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekarang waktunya bagi kami untuk kembali kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak akan pernah dibatasi oleh jarak dan waktu, bahkan ruang sekalipun. Dimanapun kami berada, siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan secara online ini, kami percaya kami dijamah oleh Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu saat ini Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu, sehingga lewat firman-Mu, semua kami yang ada diberkati. Dalam nama Yesus, kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya pertolongan dan pemeliharaan daripada Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tuhan yang selalu memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh staf pelayanan yang ada. Puji Tuhan. Yuk sekarang kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama dan kita akan melihatnya di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca ayat 41 dan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dari dua tokoh yang Alkitab catat pada saat ini, saudara, kita akan belajar untuk kita bisa melihat kualitas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama kita akan belajar dari Marta. Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Saudara, ternyata kalau kita melihat kehidupan Marta, Marta ini adalah seorang wanita yang penuh dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Dan Yesus melihat itu. Maka di ayat ini Yesus berkata khusus kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, apa khawatir itu salah? Saya katakan khawatir itu tidak salah. Tetapi khawatir yang ada dalam hidup Marta ini membuat dia melakukan banyak hal yang justru membuat hidupnya tambah susah. Dan banyak anak-anak Tuhan juga seperti Marta yang diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan. Khawatir akan segala sesuatu dalam hidup, sehingga karena khawatir ini kita izinkan berkuasa atas hidup kita, maka kita lupa bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya satu pribadi yang mendampingi hidup kita, dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita mengerti dalam setiap kehidupan kita. Marta mengizinkan rasa khawatir ini berlebihan dalam hidupnya, saudara. Nah, kalau kita mengizinkan juga rasa khawatir ini berlebihan dalam hidup kita, maka itu akan memunculkan satu ketakutan. Dan seharusnya kita sebagai orang yang sudah lama mengikut Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah banyak menerima segala yang baik, pertolongan, kuasa Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita punya kualitas rohani lebih baik. Dengan apa? Dengan tidak mengizinkan rasa khawatir itu berkembang, menguasai hidup kita, lalu mulai menimbulkan ketakutan, sehingga kita banyak melakukan hal yang salah. Kita melupakan kebenaran firman Tuhan, kita melupakan kuasa Tuhan, dan kita hidup seperti orang yang tidak pernah ditolong Tuhan. Ini saudara, mungkin kita pernah berkata, atau mungkin kita suka dengar istilah lebay gitu ya. Kita suka bilang, jangan lebay kamu, kamu lebay, begitu saudara. Apa arti kata lebay? Arti kata lebay adalah suka melebih-lebihin, suka membesar-besarkan. Nah, orang yang memiliki rasa khawatir adalah orang yang suka melebih-lebihkan persoalan, suka membesar-besarkan masalah dalam hidupnya. Padahal mungkin kalau dicermati dengan baik, masalah persoalan yang dia hadapi tidak terlalu besar. Tetapi karena dia melebih-lebihkan masalah itu, membesar-besarkan masalah itu, sehingga kelihatannya masalah itu jadi besar dan menghimpit hidup dia. Maka saya berkata kepada kita semua, jangan lebay kalau kita menghadapi masalah. Mungkin ketika saya berkata seperti itu, saudara berkata, aduh sombong amat Pak Yofi ya. Bilang kepada kita, jangan lebay menghadapi masalah. Pak Yofi kan gak tahu persoalan yang saya hadapi. Berapa kerugian yang harus saya tanggung. Berapa banyak persoalan yang harus saya pikul dalam hidup saya. Dan Pak Yofi gak tahu. Kok enak aja bilang jangan lebay. Saudara, saya punya kebenaran firman Tuhan yang akan mendukung perkataan saya, bahwa saya berkata jangan lebay ketika kita menghadapi persoalan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan saudara di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Catat saudara. Masalah persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita adalah masalah persoalan yang biasa, kata firman Tuhan. Terus, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu batasan kekuatan dalam hidup kita di saat kita harus menanggung banyak persoalan, kesulitan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Terus kita maju terus. Sebab Allah setia. Lihat, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang setia. Apa arti kata setia? Tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan, bagaimanapun hidup kita, lagi menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan, Dia Allah yang setia, yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Ini yang ketiga. Dalam setiap musim di hidup kita, Dia ada bersama dengan kita. Dan saya percaya kita sudah merasakan itu dalam hidup kita.
Bagaimana kita terkejut, bagaimana kita jatuh bangun, bagaimana kita bingung menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam dunia ini. Yang kita alami di tahun 2020. Tetapi kalau kita lihat keberadaan hidup kita, tahun itu lewat. Dan bukankah sekarang kita sedang hidup dan sedang berdiri di tahun yang baru, tahun 2021, yang Tuhan izinkan kita ada di dalamnya. Berarti apa? Dia menyertai kita. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara bagaimana melewati tahun 2020. Tapi yang saya tahu dia ada bersama dengan kita. Menyertai kita sampai hari ini. Maka yakinkan dalam hidup kita bahwa kita punya Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Terus, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Ini yang berikutnya. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pembelaan Tuhan. Di saat tidak ada jalan, dia bisa bikin jalan baru. Di saat menurut kita itu jalan buntu dan tidak ada jalan keluar gitu. Tidak ada yang bisa menolong kita dengan apapun caranya. Tapi dia akan hadir bersama dengan kita. Memberikan jalan baru. Dan kita tahu ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah Mesir, saudara. Tidak ada jalan, kanan kiri gunung, pasir, saudara, depan laut, tidak ada jalan. Saya percaya sudah ada banyak pengintai, banyak orang-orang yang hebat dalam mencari jalan keluar. Sudah melihat bahwa memang tidak ada jalan keluar pada waktu itu. Maka Alkitab mencatat mereka sudah bersiap-siap untuk berlutut minta ampun kepada Firaun supaya jangan dibunuh. Karena apa? Tidak ada jalan. Tapi dengan cara yang ajaib, saudara, Tuhan membelah laut itu yang ada di hadapan mereka. Dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering lewat dari mara bahaya. Secara manusia itu bukan jalan keluar. Secara manusia itu penghalang, itu persoalan. Itu masalah, saudara. Tetapi Tuhan bisa merubah itu semua jadi jalan keluar. Yang tidak pernah terduga, saudara. Dan dia, Tuhan, masih mampu melakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ini yang firman Tuhan katakan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dan yang terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya kita dapat menghadapinya. Artinya pasti kita dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ini dasar saya berkata kepada kita, jangan suka lebay ketika kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup. Kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Khawatir boleh, tapi jangan pernah izinkan khawatir itu membesar sehingga menimbulkan ketakutan dalam hidup kita, sehingga kita lupa akan kehebatan Tuhan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir dalam hidup? Saya juga pernah merasa khawatir sebagai hamba Tuhan. Tapi saya tidak pernah izinkan khawatir itu membesar. Nah, saya tidak pernah melebih-lebihkan masalah persoalan dalam hidup saya. Saya hanya datang kepada Tuhan karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Dan seharusnya kita memiliki kualitas seperti ini dalam kehidupan kita. Hadapi persoalan boleh muncul rasa khawatir. Tapi jangan pernah izinkan dia membesar. Jangan lebih-lebihkan masalah. Karena Tuhan kita lebih besar dari persoalan dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Mari di hari-hari ini, apapun yang sedang kita hadapi. Kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi rasa khawatir. Dan sepertinya rasa khawatir itu mulai membesar. Dan sepertinya akan menghimpit setiap kehidupan kita, saudara. Mari, dengar apa kata firman Tuhan. Dari Marta kita belajar bahwa kita tidak boleh memiliki rasa khawatir. Khawatir yang berlebih itu bukan kualitas seorang yang beriman kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Itu yang pertama kita belajar dari Marta. Nah, sekarang kita akan belajar dari tokoh kedua yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Maria. Di ayat 42 di sana dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, di sini dikatakan
Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ada terjemahan lain yang memakai satu kata yang berbeda. Kata memilih dipakai dengan kata menemukan. Artinya Maria telah menemukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Dan Maria memiliki kualitas iman, kualitas rohani yang menurut saya lebih baik dari Marta. Karena Yesus tidak menyinggung kekurangan dari Maria, tetapi dia menyinggung kekurangan dari Marta. Justru kepada Maria, Yesus sepertinya memberikan pujian. Lihat kepada Maria, dia telah memilih, dia telah menemukan bagian yang terbaik. Dan Yesus melihat ada kualitas rohani yang luar biasa dalam hidup Maria. Dan mari kita belajar dari Maria supaya kita juga bisa memiliki kualitas rohani di hari-hari ini, saudara. Yang pertama kita belajar dari Maria, saudara. Maria ini memiliki quality time. Maria ini selalu memberikan waktu untuk selalu ada bersama dengan Yesus. Dekat dengan Yesus. Orang yang duduk di dekat kaki Yesus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Ini yang pertama. Kalau kita mau memiliki kualitas rohani yang luar biasa, kita nggak bisa jauh daripada Yesus. Kita nggak bisa jauh daripada Tuhan. Lihat Maria. Saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, saudara lihat di sana di ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Berarti jarak Yesus dengan Maria dekat. Nah, saya nggak tahu seberapa dekat saudara dengan Tuhan sampai hari ini. Kalau masalah kesulitan, tantangan, persoalan pandemi ini membuat kita makin jauh dengan Tuhan, cilaka kita, saudara. Kita mengambil sesuatu yang salah, berarti kita belum menemukan bagian yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Bagian yang terbaik adalah selalu dekat dengan Tuhan. Ini, saudara. Kita harus punya quality time bersama dengan Tuhan. Yang kerja di rumah, yang sekolah di rumah, ini memberikan banyak waktu dalam hidup kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh saya sama istri saya mau quality time. Artinya apa? Gak diganggu dengan yang lain. Anak, mertua, menantu, gak usah ikut, cucu gak usah ikut. Mau berduaan aja sama pasangan hidup. Gak diganggu. Waktu yang terbaik. Nah kita juga dengan Tuhan harus punya quality time. Di mana pekerjaan kita, masalah kita, tantangan kita, sakit penyakit dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita tidak mengganggu. Hanya ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan. Ini bagian yang harus kita temukan dalam hidup kita. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ini yang pertama. Maria menunjukkan kualitas rohani yang luar biasa. Nggak pernah mau jauh daripada Yesus. Marta kesana kemari. Tapi Maria tahu yang terbaik itu bukan itu. Yang terbaik adalah dia dekat dengan Yesus. Dan dia lakukan itu. Dari Maria kita belajar yang pertama, miliki quality time bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Yesus. Oh saudara, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Dia akan kasih jalan keluar. Dia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus ke kanan atau ke kiri. Keputusan apa yang harus kita ambil. Dia kasih tahu semua. Rahasianya diberitahukan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita melihat Maria bukan hanya dekat dengan Yesus, tetapi Alkitab mencatat Maria duduk dekat kaki Yesus. Tempat terbaik. Maria telah menemukan tempat terbaik dalam hidupnya. Yaitu di kaki Yesus. Haleluya saudara. Gereja, ibadah, ruang doa adalah tempat terbaik yang harus kita bisa temukan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan seorang raja yang bernama Daud sama dengan Maria. Daud telah menemukan bagian yang terbaik dalam hidupnya.
Dia bukan manusia yang sempurna, bukan pribadi yang sempurna, tapi dalam hidupnya dia selalu bisa menemukan bagian terbaik. Yaitu apa? Selalu ada bersama dengan Yesus. Maka Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, haleluya, saudara. Ini yang ditemukan Daud dalam hidupnya. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saya percaya ini satu ungkapan yang luar biasa, saudara. 1:1000. Bayangin, 1000 hari di tempat lain, di mana Daud bisa melihat, menemukan hal-hal yang berbeda dari 1000 tempat, dari 1000 hari yang dia jalanin. Tapi tetap yang terbaik adalah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, saudara. Saya yakin dan percaya saudara rindu untuk beribadah secara onsite lagi, saudara. Tapi karena kita tetap mengikuti protokol yang ada, kita menjaga segala sesuatunya. Kita harus berhikmat juga. Tapi saya percaya walaupun ibadah ini diadakan secara online, saudara tetap ada dalam keadaan yang baik ketika saudara mengikuti ibadah online. Saudara tetap fokus, saudara tetap konsentrasi, sehingga saudara tetap menerima bagian-bagian terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Ayo saudara. Daud yang selalu ditolong oleh Tuhan dalam setiap peperangan yang harus dia jalani, dalam setiap persoalan yang harus dihadapi, dia ditolong Tuhan. Karena apa? Dia telah menemukan tempat terbaik dalam hidupnya, yaitu dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bersama cerita juga tentang Daniel. Sudah diberitahu, diumumkan oleh raja, tidak ada orang yang boleh berdoa memohon kepada Allahnya kecuali berdoa memohon kepada raja. Siapa melanggar, dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel dengar. Tapi apa kata firman Tuhan yang dicatat? Daniel pulang ke rumahnya, dia naik ke loteng rumahnya, dia menghadap kepada Yerusalem yang berbicara menghadap kepada Tuhan, dan dia berdoa sehari 3 kali. Daniel juga telah menemukan tempat terbaik dalam hidupnya. Dia selalu berdoa 3 kali sehari. Dia nggak pusing dengan masalah, dengan ancaman yang harus dia terima, bahkan resiko yang harus dia terima dalam hidupnya kalau dia melanggar perintah raja. Dan benar, akhirnya Daniel ketahuan. Tapi kita tahu bersama, biarpun dia dilemparkan ke dalam gua singa, semalam-malaman Daniel ada di dalam gua singa, tapi besok paginya dia keluar dalam keadaan hidup. Dia keluar dengan tidak ada luka sedikit pun dalam dirinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelum dia masuk ke dalam gua singa, Daniel telah menemukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Yaitu dia berdoa, dia dekat dengan Tuhan. Maka pembelaan, pertolongan, kuasa Tuhan melingkupi hidup dia. Maka sekali lagi saya katakan, temukan bagian terbaik dalam hidup kita. Mungkin ruang doamu sudah lama engkau tidak ada di situ. Mungkin engkau punya alas doa, sudah lama engkau tidak duduk di atasnya berdoa. Engkau hanya sibuk mengurusi persoalan, bisnis usahamu, apalagi harus engkau lakukan. Tapi engkau gak pernah duduk diam di dalam ruang doa, di dalam hadirat Tuhan. Nah, kita memberitahu bahwa di dalam hadirat Tuhan ada banyak hal yang luar biasa. Dan Daniel sudah temukan ini. Maka kualitas hidupnya luar biasa. Ditolong Tuhan, saudara. Saya dengar satu khotbah, saudara, yang membuat saya juga kaget, saudara. Teman saya berkhotbah, dia katakan, di dalam gua singa itu menurut saudara, singanya ada berapa? Saya mikir juga, mungkin 5, mungkin 10 kali ya. Tapi ternyata teman saya katakan, bisa dalam jumlah yang besar, bisa ratusan, saudara. Kaget saya, apa alasannya? Karena orang-orang yang memfitnah Daniel, orang-orang yang gak suka dengan Daniel, raja bilang apa? Tangkap mereka semua. Tangkap istri mereka. Tangkap anak-anak mereka. Dan lemparkan mereka semua ke dalam gua singa. Jumlahnya besar. Diperkirakan 120 orang yang gak suka sama Daniel. Punya istri, punya anak. Jumlahnya berapa? Dan Alkitab bilang di saat mereka dilemparkan ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Singa-singanya udah lompat duluan sebelum mereka sampai dasar gua, singanya udah lompat dan mencabik-cabik mereka. Berarti singanya nggak 5, berarti singanya nggak 10.
Karena yang dimasukkan mungkin 200 sampai 300 orang, 120 ditambah istri, ditambah anak, saudara. Bayangkan, saudara, mereka dicabik-cabik oleh singa, berarti singanya banyak. Tapi Daniel, mungkin teman saya berkata, mungkin alas kepala Daniel waktu di dalam gua itu badan singa. Dan mungkin bulu singa jantan itu yang bulunya banyak di bagian kepala itu yang menjadi selimut Daniel waktu Daniel ada di dalam gua. Hangat. Nggak mungkin Daniel tidak luka. Tapi ini yang terjadi, dia tidak luka sedikit pun. Karena apa? Kualitas hidup. Daniel telah menemukan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Yang tidak akan pernah diambil. Seperti kata Yesus kepada Maria. Artinya pertolongan pembelaan Tuhan nggak akan pernah hilang dalam hidup kita. Kalau kita juga telah menemukan bagian terbaik, gereja, rumah Tuhan, ruang doa, hadirat Tuhan, itu adalah tempat terbaik yang harus bisa kita temukan dalam hidup kita. Kita harus selalu ada di sana bersama dengan Tuhan. Maka saudara akan lihat pertolongan dan pembelaannya dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara akan selalu berjalan dalam mukjizat lepas mukjizat. Di saat tidak ada jalan keluar, dia akan bikin jalan baru dalam hidup saudara. Jalan yang saudara tidak akan pernah bisa pikirkan dan tidak pernah bisa menduga. Itu cara kerja Tuhan kita. Tidak pernah bisa kita duga. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan seperti langit dan bumi jaraknya. Nggak kejangkau, saudara. Dalam bahasa sehari-hari ada-ada aja cara Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Maka tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Ada bersama dengan Tuhan. Terus memuji Tuhan. Daud juga pernah berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara. Dia telah menemukan bagian terbaik. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ayo kita harus bisa sama seperti Daud, seperti Daniel, dan seperti Maria. Banyak masuk ke ruang doa. Banyak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jangan seperti Marta, memperhatikan keadaan sekitar. Bukan berarti salah apa yang dilakukan oleh Marta, tapi kita membandingkan tentang kualitas hidup dari Marta dan dari Maria. Bukan berarti Marta salah, bukan. Tapi kita sedang melihat sisi yang lain. Harus bisa kita cermati dalam hidup kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir, apa yang telah ditemukan oleh Maria dalam hidupnya? Alkitab berkata Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Artinya saudara, Maria punya respon yang baik terhadap firman Tuhan. Kalau saudara lagi ngobrol sama seseorang, lalu omongan orang itu udah mulai ngaco. Saudara mau terus duduk bersama dengan dia, atau saudara pulang, udah gue pulang dulu deh. Udah ya, gue sibuk nih, gue jalan dulu ya. Pasti akan sebegitu. Tapi Maria ini terus mendengarkan perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus perkataan yang luar biasa, saudara. Dia punya respon yang baik terhadap perkataan Yesus. Yang ketiga, bagian yang terbaik untuk menentukan kualitas hidup kita sebagai orang percaya adalah kita harus punya respon yang baik terhadap firman Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja saudara secara online atau onsite, saudara harus punya respon yang benar, saudara. Karena itu adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada hamba Tuhan untuk saudara lakukan dalam hidup saudara. Dan mungkin pesan Tuhan sudah datang dalam hidup saudara 5 tahun yang lalu. Tuhan sudah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan kepada saudara, supaya saudara diberkati dengan luar biasa. Tapi sampai hari ini saudara tidak punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga sampai hari ini engkau tidak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Maka bagian yang ketiga yang harus kita temukan di hari-hari ini adalah kita harus punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau saudara punya respon yang salah, aduh, duit melulu, ini pendeta ngomongnya duit melulu, ya memberi melulu, ya dia nggak tahu kita lagi susah kali ya. Itu respon yang salah.
Tapi kalau saudara punya respon yang benar, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, ingatkan dalam hidupku untuk aku suka memberi. Terima kasih Tuhan. Dan saudara lakukan, itu respon yang benar. Ketika firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau respon saudara, nyindir gue nih. Ini firman Tuhan nyindir saya nih. Pasti ada yang lapor nih. Apa yang saya lakukan? Itu responnya salah. Kembalikan perpuluhan punya Tuhan. Responnya salah, saudara tidak akan lakukan. Nah, berapa banyak anak Tuhan yang dari lahir sudah jadi orang Kristen, tetapi sampai hari ini tidak memiliki sikap atau respon yang benar terhadap firman Tuhan, sehingga tidak ada kualitas dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Tapi Maria terus mendengarkan perkataan Yesus. Dia punya respon yang benar, saudara. Mari seberapa banyak kita yang ada, kita juga harus punya respon yang benar. Apa yang firman Tuhan katakan, yuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saya pernah berkata, mungkin kalau saudara ingat, semakin mustahil firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai manusia, semakin besar juga berkat dan mukjizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pasti, saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara, kita masih diingatkan oleh gereja untuk mengembalikan perpuluhan. Ada banyak saya dengar orang-orang percaya, gak ngerti amat sih gereja. Gak bisa lihat kondisi begini. Banyak punya respon yang salah. Mustahil untuk dilakukan, tapi kalau saudara tetap lakukan, kebenaran firman Tuhan datang dalam hidup kita. Dia buka tingkap langit loh. Dia curahkan berkat loh atas hidup kita. Dia menjauhkan dalam hidup kita segala belalang, pelahat, pengirik, pelompat, belalang pindahan. Arti hal-hal yang akan menggerogoti hidup kita dijauhkan. Itu Tuhan. Yesus berkata kepada Simon, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Mustahil, malam gak dapet. Apalagi udah siang. Secara manusia gak mungkin Simon mau lakukan. Tapi karena Yesus yang ngomong, Yesus yang suruh, dia lakukan. Menangkap sejumlah besar ikan. Sejumlah besar. Ini firman Tuhan itu ya dan amin. Maka siapapun kita yang sedang mendengarkan ibadah secara online ini, miliki respon yang benar. Supaya apa? Lewat ketiga hal yang ada dalam hidup Maria, kita punya kualitas rohani yang luar biasa. Hidup kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dijaga, dilindungi, ditolong oleh Tuhan di sepanjang tahun ini. Kita nggak tahu keadaan ini sampai kapan. Ada yang memprediksi 2 tahun ke depan selesai, ada yang 3 tahun, ada yang 4-5 tahun selesai, ada yang bilang gak selesai, kita harus jalani hidup apa adanya. Ada yang bilang sampai semua kena COVID, aduh ngeri sudah. Tapi kita gak usah pusing dengan yang itu. Selama kita telah menemukan bagian yang terbaik untuk menentukan kualitas rohani kita, kualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita punya waktu yang baik dengan Tuhan. Kita selalu ada di tempat yang benar, dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan, dalam ruang doa. Dan kita punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Selama itu kita akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Saudara baca terus kebenaran firman Tuhan, saudara lihat tokoh-tokoh yang luar biasa yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela hidup mereka dengan luar biasa. Dari Marta juga kita belajar, jangan melebih-lebihkan masalah dalam hidup kita. Khawatir boleh. Tapi jangan sampai khawatir itu menghimpit hidup kita. Bahkan tim medis, tim kesehatan juga berkata bahwa kadang-kadang orang yang terkena dengan penyakit ini menjadi orang yang khawatir berlebihan. Sehingga menimbulkan ketakutan. Dan ketika khawatir ini diizinkan berlebih dan memunculkan ketakutan, maka daya tahan imun dalam tubuh akan menurun. Dan secara otomatis ketika imun tubuh kita menurun, pasti virus itu akan semakin kuat dan akhirnya akan membinasakan kita. Mari saudara, khawatir boleh. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tekan itu khawatir. Tetap bersyukur apapun keadaan hidup kita. Tetap memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tetap berada di tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan. Dan memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan. Maka hidup kita akan ditolong. Kita akan melihat pembelaan Tuhan dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan yang ada. Tapi biarlah seberapa banyak kita yang sudah mendengarkan ibadah online ini. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita bersama.
Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini dimanapun kami berada. Kami percaya kalau Tuhan yang berbicara, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah salah berbicara. Biarlah dalam kehidupan kami memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Kualitas dalam kehidupan, di mana dalam hidup kami, pembelaan, pertolongan, kuasa Tuhan selalu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami belajar dari Marta, hari ini kami belajar dari Maria. Meyakin dan percaya Roh Kudus sudah memampukan kami, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar firman-Mu, tapi kami jadi pelaku kebenaran firman-Mu. Izinkan kepada hamba-Mu berdoa kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada. Sebagai hamba-Mu aku berdoa, dalam nama Yesus, Engkau menolong, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus, mereka tidak sendirian, karena Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menjaga, melindungi dan memberkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu, jadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Inilah warta jemaat selama sepekan ke depan. Dia Pegangsaan menayangkan ibadah minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut.
panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA KIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Surgawi, saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus kami memperoleh jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau akan memakai hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu dalam pelayanan serta memberkati akan hamba-Mu beserta seluruh keluarganya dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Biarlah Tuhan memberikan hikmat di tengah-tengah persoalan yang terjadi di Indonesia ini. Di tengah-tengah pembangunan yang sedang dilakukan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau akan tetap menolong akan Bapak Presiden di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Engkau jaga dan lindungi akan keluar masuk mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang duduk di dalam satuan tugas percepatan COVID-19. Biarlah Engkau juga akan menolong mereka, Engkau menjaga dan melindungi mereka. Dan kami berdoa Tuhan, supaya apa yang diusahakan, khususnya dengan vaksin ini, dapat segera dimasyarakatkan, sehingga dengan demikian kami dapat terhindar dengan virus corona pada saat ini. Kami berdoa dan kami menyerahkan akan tugas-tugas yang diemban ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang terjadi di negara kami yang kami cintai, kami berdoa untuk TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Engkau tetap menolong akan TNI dan Polri dalam tugas-tugas yang diemban. Engkau menjaga, melindungi di dalam tugas-tugas ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah negara kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau melihat akan pergumulan-pergumulan mereka. Dan biarlah pada saat itu Tuhan, Engkau akan melawat mereka, menjamah mereka. Engkau akan memberikan kemenangan pada mereka. Engkau juga akan memberikan kekuatan dan kesanggupan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Dan kami berdoa Tuhan, untuk usaha dan pekerjaan daripada seluruh jemaat-Mu. Biarlah berkat demi berkat Tuhan curahkan kepada mereka satu persatu. Sehingga jemaat-Mu masih tetap bertahan di tengah-tengah kondisi yang terjadi pada saat ini. Dan kami percayakan jemaat-Mu yang sakit juga ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang berlubang kena paku, Tuhan juga tumpangkan pada mereka satu persatu. Sehingga pada saat ini mereka yang sakit, mereka mengalami
kesembuhan yang daripada Tuhan, karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami beroleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan akan tim Charis Mission House yang ada di Papua, baik yang ada di Sentani maupun di Papri. Engkau tahu Tuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, dan kami berdoa menyerahkan dalam tangan Engkau sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah akan berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah warta jemaat selama sepekan ke depan. Ia Pegangsaan menayangkan ibadat minggu secara online pukul 8. Juga program siraman rohani setiap hari melalui channel YouTube multimedia GIA Pegangsaan. Jemaat diajak untuk berdoa bersama setiap hari dengan panduan yang akan di-share oleh para rohaniwan pada jam-jam berikut ini. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan rutin, misi, atau persembahan untuk genta melalui nomor rekening dan bank berikut. Mengikuti panduan penggunaan barcode berikut ini. Para orang tua kami imbau dapat mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 9.30 melalui channel YouTube KAA GIA Pegangsaan. Jemaat, mari kita berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan hidup tertib dan bersih. Tuhan Yesus memelihara kita.